Ukir sejarah, Adi Setiawan bikin bangga Bima. Dikutip dari mainmain.id, Adi Setiawan tak kuasa menutupi rasa senangnya begitu mendapat kabar dipanggil mengikuti pemusatan latihan tim nasional, Timnas. Kabar itu diterima pemain Persebaya bernomor punggung 23 tersebut dalam perjalanannya pulang ke Bima, Nusa Tenggara Barat, Selasa tanggal 4 Mei. Adi memang meminta izin lebih awal agar bisa pulang kampung, sebelum larangan mudik diberlakukan. Alhasil, ia harus absen di latihan terakhir Persebaya pada Selasa. Dapat info dipanggil Timnas dari Coach Aji. Dikontak saat transit di Bali menunggu penerbangan ke Bima, ceritanya. Ia mengaku begitu senang. Padahal, panggilan Timnas itu membuatnya harus membatalkan agenda lebaran yang telah disusun di kampung halaman. Begitu sampai di Bima, Adi harus mengurus paspor. Dokumen keimigrasian itu diminta PSSI agar dibawa saat ia mengikuti TC Timnas. Sebab, setelah dari Jakarta, TC akan dilanjutkan ke Uni Emirat Arab. Jadi, seluruh pemain harus menyiapkan paspor. Alhamdulillah bisa sehari selesai. Gara-gara ini saya jadi punya paspor, ujarnya, lantas terkekeh. Pesepak bola asal Kecamatan Parado, Bima, itu mengukir sejarah. Adi akan menjadi orang Bima pertama yang bermain untuk Timnas. Itulah yang membuat motivasinya berlipat menuju Jakarta. Ini bukan untuk saya harus bikin bangga Bima, Persebaya, dan keluarga. Sekaligus saya harus bisa menginspirasi pesepak bola muda di Bima. Mimpi itu bisa diwujudkan dengan kerja keras dan perjuangan, tegasnya. Rabu tanggal 5 Mei tahun 2021 Adi Setiawan sudah tiba di Jakarta. Ia akan memulai petualangan baru bersama tim Merah Putih. Kendati datang sebagai debutan, ia tak ragu bersaing. Selain di sana sudah ada 4 rekannya di Persebaya yang juga dipanggil Timnas. Adi memang punya motivasi lebih ketika mendapatkan kesempatan istimewa itu. Menurut Adi, bermain di Timnas merupakan cita-cita yang diusung sejak kecil. Sejak pertama bermain bola semasa masih duduk di bangku sekolah dasar, almarhum ayahnya, Ar-Rahman Usman, sangat berjasa besar pada karirnya. Sang ayah yang membimbing dan menyemai mimpi dan cita-cita itu, sampai langkahnya menembus sepak bola profesional akhirnya terwujud. Dimulai dari bergabung dengan Martapura FC, Barito Putra, hingga kemudian Persela, dan kini ke Persebaya. Almarhum ayahnya yang selalu memberikan nasihat dan dorongan. Saat datang tawaran dari Coach Aji untuk gabung Persebaya, almarhum meminta Adi untuk ambil kesempatan tersebut. Menurut beliau, tidak perlu memikirkan soal gaji dan lain-lain. Menurutnya, kesempatan bermain di klub sebesar Persebaya itu tidaklah mudah diraih, ungkapnya. Tawaran tersebut pun akhirnya diterima. Namun, sang ayah tidak bisa melihat Adi bermain dengan jersey Persebaya, yang selalu didamba anak-anak muda di Bima. Sang ayah meninggal dunia pada akhir 2020. Karena itu, begitu mencetak gol ke gawang Madura United di Piala Menpora lalu, Adi mendedikasikan gol tersebut untuk almarhum sang ayah. Ia siapkan scene guard bergambar foto almarhum ayahnya. Gol itu selain untuk bonek, juga untuk almarhum bapak, kata Adi. Aji Santoso wajibkan jaga berat badan atau terdepak dari pemusatan latihan Persebaya. Dikutip dari mainmain.id, Persebaya memberikan libur kepada para pemainnya tepat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Namun, itu tidak berarti mereka bisa lepas dari tanggung jawab sebagai pemain profesional. Aji Santoso mewanti-wanti penggawanya untuk tetap memperhatikan kondisi fisik selama berkumpul bersama keluarga. Saya gak mau nanti pemain saya masuk dalam kondisi kosong. Paling tidak kondisi mereka 60% sampai 70%. Jadi,
Mereka harus benar-benar menjaga fisik dan berat badan, ungkap Aji. Sebenarnya bukan karakter Aji Santoso untuk mewajibkan pemainnya menjaga kondisi. Selama ini pelatih yang membawa Persebaya finish di peringkat kedua Sope Liga 1 2019 tersebut percaya para pemainnya mampu membawa diri sebagai pemain profesional. Namun, libur kali ini memang cukup berbeda dengan masa libur lainnya. Sebab, Idul Fitri begitu lekat dengan perayaan dan makan besar setelah 1 bulan lamanya menjalani puasa. Berbagai makanan khas Idul Fitri biasanya dikenal cukup jahat bagi kondisi atlet profesional. Menu kudapan yang banyak mengandung santan bisa menambah berat badan pemain sepak bola secara signifikan, hanya dalam waktu sekejap. Untuk memastikan seluruh pemainnya mematuhi anjurannya, ia berencana mengadakan serangkaian tes begitu timnya kembali dari kampung halaman. Randy Irwan dan kawan-kawan langsung menghadapi blood test pada latihan pekan pertama setelah libur nanti. Tidak hanya itu, Aji juga akan mengukur berat badan setiap pemain sebelum menggelar latihan. Pemain yang melebihi berat badan ideal siap-siap untuk menerima konsekuensinya. Karena itu, tanggal 19 Mei pas anak-anak masuk, langsung ada latihan tes fisik. Yang gak lolos, macam-macam hukumannya. Yang paling parah mungkin bisa tidak saya ikutkan ke pemusatan latihan, tegas pemegang lisensi kepelatihan AFC Pro itu. Sementara itu, seluruh pemain yang berasal dari luar kota Surabaya sudah meninggalkan mes Persebaya per Rabu tanggal 5 April. Mereka memilih untuk segera pulang ke kampung halamannya sebelum larangan mudik diberlakukan. Persebaya jadi penyumbang pemain terbanyak di TC Timnas Indonesia. Dikutip dari tribunjatim.com, pemain Persebaya benar-benar laris manis mengisi skuad pemusatan latihan TC Timnas Indonesia asuhan Sintayong persiapan kualifikasi Piala Dunia 2022. Setelah awal 3 pemain mendapat panggilan pemusatan latihan, TC Arif Satria, Rahmat Irianto dan Koko Ari Araya sejak tanggal 1 Mei tahun 2021 lalu. Terbaru, 2 pemain Persebaya menyusul dipanggil TC Timnas Indonesia, Rizky Ridho dan Adi Setiawan. Total 5 pemain menjadikan Persebaya sebagai klub penyumbang terbanyak pemain TC Timnas Indonesia persiapan kualifikasi Piala Dunia untuk Grup G di Uni Emirat Arab, UEA. Berikutnya ada Tira Persikabo dan Persija Jakarta yang sama-sama sumbangkan 4 pemain. TC akan dilakukan di Jakarta 1-16 Mei tahun 2021 untuk selanjutnya dilanjutkan ke UEA pada 17-29 Mei. Dalam laga grup G bersama Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Uni Emirat Arab, UEA. 3 laga tersisa Indonesia akan menghadapi Thailand, tanggal 3 Juni, Vietnam, tanggal 7 Juni, dan UEA, tanggal 11 Juni. Ketiga laga tersebut akan terpusat di UEA. Menariknya, bagi Adi Setiawan ini menjadi pemanggilan Timnas Indonesia pertama. Itu tidak lepas dari penampilan gemilang bersama Persebaya di Piala Menpora 2021 kemarin. Fenomena ini mirip dengan yang dialami Arif Satria saat pertama mendapat panggilan Timnas Indonesia tahun lalu setelah membela Persebaya. Surat pemanggilan 2 pemain Persebaya itu tertuang dalam surat bernomor 4095 yang ditandatangani oleh PLT Sekretaris Jenderal Yunis Nusi. Komentar Aji Santoso pelatih Persebaya soal wacana Liga 1 tanpa degradasi. Dikutip dari bolalop.com, beberapa hari terakhir muncul wacana Liga 1 tanpa sistem degradasi.
Pelatih Persebaya Aji Santoso mencoba mengomentari dan menganalisis dampak perubahan sistem tersebut. Wacana Liga 1 tanpa degradasi diungkapkan oleh anggota Exco PSSI Hassani Abdul Ghani. Usul tersebut mengemuka saat anggota Exco melakukan rapat pekan ini. Pembahasan soal poin degradasi ini cukup panjang perdebatan di rapat kemarin. Tapi, prinsipnya jangan melanggar aturan. Beberapa anggota Exco melihat, karena kondisi tidak memungkinkan karena pandemi COVID-19, kata Hassani. Dan yang paling terbaru dukungan tanpa degradasi muncul dari Arema FC. Arema FC menjadi salah satu klub yang terang-terangan mendukung dan mengusulkan regulasi tanpa degradasi di Liga 1 2021. Usulan itu akan diajukan Arema pada Kongres Tahunan PSSI pada tanggal 29 Mei tahun 2021. Karena ini di situasi pandemi, ada tekanan dari supporter yang pasti mau timnya berprestasi tapi butuh investasi besar. Tapi kita tahu ada beberapa klub yang sulit mendapatkan sponsor. Karena itu investasi yang dilakukan tidak bisa seperti kemarin, target bisa berkurang. Alasan itu yang membuat Arema mengusulkan Liga 1 tahun ini tidak ada degradasi. Kalau tanpa degradasi kami akan sukarela kasih pemain ke timnas, jadi beban klub berkurang dan kami bisa dukung total ke timnas, kata MO Arema, Sudar Maji. GM Arema FC, Rudi Widodo, juga mendukung penuh usulan ini. Arema sepakat musim ini enggak usah ada dulu. Kan setahun sepak bola kita tidur, industri sepak bola juga baru bangun, dan dari sisi sponsor agak telat. Kami sepakat untuk wacana ini mungkin bisa digunakan di edisi Liga 1 musim ini, kata Rudi. Aji Santoso pelatih Persebaya cukup terkejut mendengar kabar tersebut. Menurutnya, kompetisi bakal menjadi kurang kompetitif jika tidak ada degradasi. Akan tetapi, ia menegaskan bahwa Persebaya tidak terpengaruh dengan isu tersebut. Rasanya kurang greget kalau sampai ada kebijakan penghapusan degradasi. Yang namanya kompetisi pasti ada kalah dan menang. Ada yang juara, juga ada yang degradasi, kata Aji dikutip dari Main-Main. Sejatinya, ada atau tidak degradasi tidak terlalu berpengaruh buat kami. Pasalnya, target kami bukan selamat atau tidak degradasi. Kami memiliki tujuan dapat berbicara banyak di kompetisi nanti.